Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah ini berbayar atau gratis? Sebenarnya kalau gratis mereka juga tidak keberatan, tetapi memang dalam pengalaman ketika bicara gratis ini tingkat keseriusan untuk mengikuti itu menjadi sangat rendah. Udah dibuka dan apabila nanti pendaftarannya dilakukan sebelum tanggal 2 setelah tanggal 25 maka investasi yang harus dibayarkan 400.000. Apabila kemudian mengikuti semua 6 modul ini dan kemudian pendaftaran dan pembayarannya dilakukan sebelum tanggal 25 Oktober, maka investasinya cukup 250.000. Jadi kalau 400.000 dibagi 6, ya kawan-kawan bisa menghitung angkanya berapa gitu kan. Tapi kalau kemudian pendaftarannya atau ribetnya atau daftar awal sampai tanggal 25 itu cukup 250.000. Nah kemudian Pak D, saya tidak butuh semuanya, saya hanya butuh bagian-bagian umpama saya butuh communication skill aja, leadershipnya saya udah teruji, nggak perlu saya nggak perlu pelatihan. Bisa kemudian hanya mengambil modul-modul tertentu. Jadi mungkin oke saya ambil yang modul satu, modul 2 atau modul-modul tertentu. Ini harga wajarnya ini per modul itu 75.000 dan kemudian kalau apa daftar lebih awal ini per modulnya 52.500. Jadi Modul-modul ini tidak bisa kita temukan di dalam apa pelatihan-pelatihan yang yang reguler gitu ya, yang reguler meminjam kata Mas Panuti tadi. Tidak kita temukan apa berbicara tentang mindset dan leadership tanpa jabatan apa sih ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari yang sampaikan Pak Dekoco tadi itu apa berbicara tentang mindset kepemimpinan tanpa jabatan itu sesuatu yang sebetulnya sudah melekat ya pada diri teman-teman tenaga pendamping profesional. Tapi bagaimana kemudian output ya, output yang diharapkan lahir dari pembelajaran berbayar ini adalah kalau kita berbicara mindset dan leadership tanpa jabatan peserta sadar peran, bukan tukang kerja tapi penggerak yang adaptif. Nah, ini kan tidak kita temukan di dalam pelatihan-pelatihan reguler. Nah, kalau kalian merasa dapat banyak informasi dan ilmu baru, pasti pengen diskusi lebih lanjut sama saya dan teman-teman lain yang punya minat sama. Saya ada kabar gembira nih. Saya baru dapat info grup WhatsApp khusus buat kita semua. Grup tentang desa pastinya, di grup yang dibikin Pak Dekoco, kita bisa saling sharing, tanya jawab, dan tentunya dapat info eksklusif lebih cepat. Seru banget kan bisa jadi bagian dari komunitas yang positif dan saling mendukung. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa pada hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik saya kira ini menarik bagi kawan-kawan baik pegiat desa, kemudian juga pengurus BUMDes, pengurus koperasi desa atau rekan-rekan TPP. Ini terkait dengan desain institut yang kemarin sebagai bahan diskusi, lontaran diskusi. Ini kaitannya dengan beberapa lontaran.
terkait dengan modul-modul untuk peningkatan kapasitas. Saya kira ini sangat penting, apalagi era era yang sangat cepat perubahan regulasi, juga era yang eh, banyaknya sebuah efisiensi kaitannya dengan penganggaran, sehingga ada sebuah terobosan kaitannya dengan yang diadakan oleh Desa Institut bekerjasama dengan Kode Indonesia terkait dengan peningkatan kapasitas. Dan ini saya kira sangat-sangat menarik bagi kami, ya. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan kaitannya dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara reguler oleh kementerian atau lembaga, mungkin ini akan makan biaya yang cukup tinggi, juga waktu yang cukup lama karena untuk mempersiapkan itu kan. Nah, nanti akan dipantik oleh Pak Dwi Koco selaku Ketua Kode Indonesia, juga kemarin kayaknya sudah kita mengajak diskusi dengan dua narasumber yang menurut saya ini juga cukup kredibel dan cukup punya pengalaman. Saya kira nanti kita akan dipandu oleh Pak Dikoco. Eh, Mohon kita nanti kira-kira apa tanggapan kita semuanya. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikoco. Pagi, Waalaikumsalam, Mas Panudi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Eh, Solo Raya ini eh, cerah, walaupun kemarin sebagian ada yang hujan, dan lagi-lagi sekitar Solo Raya ini sudah mulai panen padi, ada yang baru mau bancuk itu katalah istilahnya pucuknya yang sudah mulai tua, atau katalah sudah digeluk kalau orang Jawa. Ini menyongsong sebuah apa itu ketersediaan pangan, ya. Harapannya adalah ketersediaan pangan di Solo Raya itu cukup, dan itu mungkin akan juga berimbas pada desa wilayah-wilayah lain, ya. Dan di ini juga udaranya sejuk. Monggo Pak Dikoco. Oke, makasih Mas Panudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan semua yang sudah bergabung. Jadi mungkin ini sekedar reminder aja, karena kemarin kita sudah ada forum yang kita gelar di hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Ya, Hari Sabtu bahwa Kode Indonesia salah satu unit bisnisnya adalah Desa Institut, satu apa ya unit untuk pembelajaran peningkatan kapasitas dan pembelajaran-pembelajaran lain nanti ini mungkin lebih pada personal kapasitas, personal skill yang kemarin sudah kita luncurkan. Nanti rencana juga akan ada apa yang Kode Indonesia bekerja sama dengan STI itu untuk urusan bisnis untuk keperluan teman-teman di BUMDes dan teman-teman di Kopdes. Jadi memang menjelang ulang tahun ini kita udah mulai menjelang ulang tahun Kode Indonesia. Jadi ah, bulan depan kita tanggal 10 itu udah genap 4 tahun ya, Mas Panudi. oke. Itu nggak terasa Koperasi Komunitas Desa Indonesia ah, sudah apa sudah mendekati lewat balita. Jadi kalau udah 5 tahun kan berarti udah nggak balita lagi, udah bukan bawah 5 tahun tapi udah 5 tahun. Alhamdulillah kemarin kita ada kesempatan bersama dengan teman-teman di Kaldera. Jadi Kaldera ini satu konsultan untuk peningkatan kapasitas corporate, lebih banyak melayani untuk keperluan-keperluan perusahaan. Jadi bagaimana membangun teamwork, bagaimana meningkatkan kapasitas kelas-kelasnya manajer dan seterusnya.
kita berhasil meyakinkan bahwa ada bagian yang perlu apa mereka partisipasikan untuk keperluan desa, kira-kira kayak gitulah. Salah satu yang kita sampaikan atau saya ceritakan adalah teman-teman tenaga pendamping profesional, salah satunya itu perlu apa mungkin mungkin masih ada yang membutuhkan peningkatan kapasitas dan ketika kita diskusikan memang yang cukup menarik adalah masalah cost, artinya masalah biaya. Jadi kawan-kawan Caldera ini kalau apa mengisi di corporate itu apa tiap jam mereka mengisi itu honornya mungkin minimalnya 5 juta 1 jam. Jadi bisa kebayang kalau kemudian kita harus membuat menghargai secara profesional seperti mereka di corporate, saya bilang nggak mungkin ini kita bisa menyelenggarakan karena apa kemudian kita mampu meyakinkan bahwa mungkin ini bagian dari jariah ilmu yang harus mereka bagikan ke kawan-kawan, maka kemudian sepakat untuk mendukung atau membuat program. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah ini berbayar atau gratis? Sebenarnya kalau gratis mereka juga tidak keberatan, tetapi memang dalam pengalaman ketika bicara gratis ini apa tingkat keseriusan untuk mengikuti itu apa menjadi sangat rendah. Jadi karena tidak ada apapun yang diinvestasikan, artinya ikut apa sudah daftar ikut ya syukur, nggak ikut juga nggak rugi kan kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian sepakat bahwa tetap harus berbayar, tetapi yang terjangkau, kira-kira seperti itu. Dan apa kita sudah membagikan link untuk bergabung ke grup yang tertarik dan hari ini pagi ini sudah mulai dibuka pendaftarannya ke apa di apa sudah diinformasikan link untuk kemudian melakukan pendaftaran pilihan-pilihan materi yang ingin diikuti dan seterusnya. Mas Manudi, saya izin untuk share screen. Go. Oke, jadi inilah program yang coba dikembangkan oleh Kode Indonesia melalui Desa Institute yang pada program capacity building ini kita mengajak teman-teman dari Caldera. Nah, pertimbangan yang dibuat kenapa kemudian perlu ada peningkatan kapasitas karena ada pendamping desa ini pendamping desa ini sangat berperan penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Kita melihat bahwa banyak pendamping desa masih berfokus hanya untuk pekerjaan-pekerjaan teknisnya, kemudian diperlukan pembentukan mindset dan keterampilan fasilitasi agar mereka bisa menjadi penggerak perubahan yang lebih masif di desa. Tujuan dari program ini adalah pengembangan kompetensi dan profesionalitas pendamping desa melalui pembelajaran yang bermakna dan aplikatif di lapangan. Kenapa bermakna dan aplikatif? Kita berpikir bahwa kalau kemudian hanya mendapatkan apa pengetahuan-pengetahuannya tapi tidak aplikatif ya di lapangan ya sayang juga kan kira-kira kayak gitu. Kemudian menguatkan integritas, etika, dan kolaborasi lintas pihak untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ini catatan yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman Caldera. Kawan-kawan ini kalau mengikuti pelatihan perlu ada satu bukti bahwa kemudian mereka sempat mengikuti materi tertentu atau sempat mengikuti pelatihan tertentu sehingga itu bisa menjadi bukti bahwa pengetahuan-pengetahuan atau
ibarat kata short course yang pernah diikuti itu bisa menjadi catatan apa tambahan dari ah, apa ya portofolio atau profesionalitas yang mereka miliki. Dan Caldera sepakat untuk kemudian menerbitkan itu. Akhirnya kemudian kita bisa sampaikan ada 6 sesi yang sudah disiapkan, yaitu mindset leadership tanpa jabatan, artinya menjadi penggerak bukan pelaksana. Ini memang cukup menarik ya. Leadership tanpa jabatan kemarin yang disampaikan oleh apa Pak Mas Yudi atau Kang Yudi sama Kang Boyke, ini salah satu yang saya jadikan quote untuk di apa Desain Institute, di channelnya Desain Institute saya udah bikin. Jadi quotes-nya tentang orang sukses itu, kalau mungkin kita sering mendengar harta tahta wanita, ini ternyata Kang Yudi kemarin menyampaikan ada 4. Harta, tahta, kata, dan cinta. Jadi kalau orang kaya itu bisa disebut sukses. Tidak kaya tapi punya jabatan, dia bisa disebut sebagai orang sukses. Tidak kaya, tidak punya jabatan, tapi omongannya didengarkan banyak orang, atau kata-katanya didengar banyak orang, maka bisa dianggap sebagai orang sukses. Orang tidak punya harta, tidak punya jabatan, kata-katanya tidak banyak didengar oleh orang banyak, tetapi dia punya banyak orang yang mencintainya, itu bisa dianggap sebagai orang sukses juga. Jadi ini cukup menarik ketika kemudian bicara leadership tanpa jabatan. Jadi tidak harus karena kita punya jabatan maka kemudian apa kita bisa memiliki apa kepemimpinan ya. Kemudian ada fasilitasi dan community engagement. Jadi ini nanti akan ada materi-materi untuk meningkatkan kemampuan memimpin forum, kemudian melakukan komunikasi yang inklusif, artinya kemampuan-kemampuan itu akan ada di tema atau bagian yang kedua. Kemudian topik atau materi yang ketiga adalah problem solving dan analytic thinking. Jadi menyelesaikan masalah dan membedakan antara akar masalah dan gejala, ini menjadi tujuan utama ketika mengikuti apa pilihan yang ketiga ini. Yang keempat adalah kolaborasi dan networking, membangun jejaring dan bridging kemitraan. Jadi membangun jejaring dan memilih-milih atau menentukan kemitraan itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah self management dan integrity, yaitu bagaimana membangun profesionalitas, beretika, dan belajar berkelanjutan. Kemudian yang keenam adalah communication skill atau bagaimana membangun kemampuan berkomunikasi, percaya diri dalam berbicara, storytelling, inspiratif, dan seterusnya. Ini dari enam modul ini, kemudian metode pembelajarannya adalah interaktif dan praktis. Dan ini online 100%. Jadi tidak perlu datang kemana dan seterusnya, online 100%. 40% ini materi singkat, dan kemudian yang 60% ini adalah diskusi dan simulasi. Jadi diskusi simulasi itu bisa role play, studi kasus, kemudian polling untuk refleksi, dan kemudian breakout room nanti akan ada pengelompokan ketika sudah ada dalam kelasnya, dan bagaimana storytelling inspiratif ini juga akan ada di dalam modul ini. Nah, dari 6 ini kita bisa melihat bahwa tadi tujuan utamanya sudah jelas, output-outputnya tentang mindset tanpa jabatan, leadership tanpa jabatan. Ini diharapkan bahwa peserta setelah mengikuti itu
Kemudian sadar peran bahwa bukan tukang kerja tapi penggerak yang adaptif. Kemudian yang kedua fasilitasi dan community engagement ini output yang diharapkan adalah peserta berani memimpin forum dan bisa mengajak partisipasi warga untuk apa secara inklusif. Kemudian yang ketiga problem solving ini diharapkan apa peserta nanti bisa membedakan akar masalah dan gejala menghasilkan opsi solusi jangka pendek jangka panjang. Ini secara apa keilmuannya narasumbernya pas apa memang punya punya pengalaman di bidang-bidang ini. Jadi nanti kawan-kawan bisa apa mungkin kawan-kawan yang sudah bergabung di grup apa sudah tahu materi-materi apa materi presentasi ini. Kemudian kolaborasi network ini mampu menyusun peta stakeholder, bernegosiasi sederhana dan dan apa untuk kemitraan, self management ini peserta punya kesadaran etika, bisa atur waktu atau multi desa dan terbiasa belajar berkelanjutan. Kemudian communication skill ini lebih pada peserta percaya diri di forum bla 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 dan seterusnya. Nah, profil siapa yang kemudian akan mengisi atau menjadi mentor dalam program ini adalah Kang Yudi Cahyadipura, gelarnya SEMM. Ini praktisi, trainer, dan konsultan. Jadi beliau punya pengalaman apa cukup luas dan terakhir yang saya tahu menjadi apa salah satu apa region manager untuk apa satu perusahaan telco yang berkantor di Singapura. Kemudian ada Kang Boyke Nur Hidayat. Jadi mungkin juga bisa dicari-cari tahu siapa ini Boyke Nur Hidayat dan seterusnya. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar karena kemarin di dokumentasi YouTube kita ada, silakan bisa dilihat. Jadi ini gambarannya, beliau siapa dan seterusnya. Kalau teman-teman yang aktif apa mengikuti TV Desa, saya pikir tidak asing lagi Kang Yudi. Kebetulan Kang Yudi juga salah satu pengurus di Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Ini pengalaman-pengalaman beliau. Jadi saya pikir tidak perlu diragukan lagi apa perjalanan panjang beliau. Ini salah satu yang waktu itu apa kerekam di program kita adalah potensi diri dan dengan talent mapping ini yang waktu itu pernah apa disampaikan secara apa di forum kita. Nah, kalau Kang Boyke Nurhidayat profilingnya ini apa kawan-kawan bisa membaca di materi yang kita bagikan. Nah, output program yang tadi sudah disampaikan, yang menjadi penting adalah bagian terakhir yang mungkin saya bisa sampaikan. Kenapa ini jadi penting? Setidaknya tadi karena ada investasi yang harus dikeluarkan kawan-kawan, maka ada bukti fisik. Ibarat kata ya apa, bukan sekedar bukti bayar, tetapi ada bukti bahwa mengikuti pelatihan itu dan ada sertifikat kompetensi digital. Jadi sertifikat yang nanti akan diterbitkan dalam format digital sebagai bukti peningkatan kapasitas yang diakui. Kenapa kemudian apa ada sertifikat ini? Salah satunya adalah karena memang nanti dalam program itu ada pretest dan ada posttest. Jadi sebelum mengikuti programnya nanti ada pretest dulu yang harus diikuti, kemudian mengikuti pelatihan, kemudian di bagian akhir ada posttest. Kira-kira itu.
Nah, jadwal programnya ini untuk modul satu ini akan dimulai apa akan dilakukan pada tanggal 1 November, kemudian yang kedua tanggal 2 November. Jadi ini programnya adalah Sabtu Minggu. Jadi 1 November hari Sabtu, Minggu tanggal 2, Sabtu lagi, Minggu lagi, Sabtu lagi, Minggu lagi. Jadi kira-kira tanggal 16 kalau mengikuti semuanya, maka kemudian sudah selesai di tanggal 16 ini. Nah, investasi programnya yang kemarin sudah disampaikan, kalau enam-enamnya langsung mengambil enam-enamnya, maka kemudian harga normalnya atau apa, harga setelah tanggal 25 Oktober, jadi ini udah dibuka dan apabila nanti pendaftarannya dilakukan sebelum tanggal 2 apa setelah tanggal 25, maka investasi yang harus dibayarkan 400.000. Apabila kemudian mengikuti semua 6 modul ini dan kemudian pendaftaran dan pembayarannya dilakukan sebelum tanggal 25 Oktober, maka investasinya cukup 250.000. Jadi kalau 400.000 dibagi 6, ya kawan-kawan bisa menghitung angkanya berapa gitu kan. Jadi kalau dibagi 6 itu ketemunya mungkin ya nggak sampai berapa ya, 400 dibagi 6. Berarti kalau 6 kali 6 itu 36 ya, nggak apa, nggak sampai 70.000 lah ya. Jadi apa, nggak sampai 70.000 per modul. Tapi kalau kemudian pendaftarannya atau ribetnya atau daftar awal sampai tanggal 25 itu cukup 250.000. Nah, kemudian Pak D, saya tidak butuh semuanya. Saya hanya butuh bagian-bagian umpama saya butuh apa communication skill aja. Leadershipnya saya udah teruji, nggak perlu apa saya nggak perlu pelatihan. Kemudian problem solving saya memang jagonya, kolaborasi itu bagian kebiasaan saya dan sebenarnya saya hanya butuh untuk communication skill mamanya. Atau ada yang kemudian merasa bahwa leadership saya kurang, saya hanya butuh leadership yang lain-lain enggak dan seterusnya. Maka bisa kemudian hanya mengambil modul-modul tertentu. Jadi mungkin oke saya ambil yang modul satu, modul 2 atau modul-modul tertentu. Ini harga wajarnya ini per modul itu 75.000 dan kemudian kalau apa daftar lebih awal ini per modulnya 52.500. Jadi kira-kira itu. Nah, penjelasan-penjelasan detailnya ada di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Jadi tinggal scan aja yang ada di sini, kemudian nanti ada di grup dan dari grup itu nanti akan ada informasi-informasi. Kira-kira itu. Jadi eh, yang akan segera apa disiapkan juga adalah program untuk digital marketing dan juga untuk koperasi dan BUMDes. Ini sedang dipersiapkan konten-konten apa materinya yang sedang dipersiapkan juga untuk desa apa BUMDes dan KOPDes dan siapapun yang memang tertarik yang lebih pada penguatan lulusan bisnis UMKM. Ini ada apa pengembangan organisasi mindset sukses, ada pengelolaan keuangan untuk UMKM, kemudian manajemen, HRD, marketing, keuangan dan strategi, kemudian ada digitalisasi UMKM, kemudian strategi digital marketing akan disampaikan juga, kemudian digital marketing apa praktikal, jadi praktek-praktek afiliator, sosial media, content creation dan seterusnya, problem solving dan sharing session itu nanti akan di apa
akan dipersiapkan. Ini program lanjutan. Saya yakin kawan-kawan juga kemarin sempat ada yang sudah mengikuti forum kita yang hari Sabtu itu. Dan untuk link pendaftaran dan seterusnya, yang jelas masuk ke grup yang sudah disiapkan. Beberapa kemarin sudah pada masuk di grup dan alhamdulillah responnya cukup baik. Jadi eh, per, har- per pagi ini ya, per pagi ini yang kita yang kita lihat yang masuk dalam grup itu sudah ada 79 teman-teman. Jadi silahkan segera bergabung dan saya yakin bahwa ini bagian dari karena ini bagian dari awalan yang tadi kita sampaikan sebagai fasilitas-fasilitas daftar awal dengan apa angka yang cukup terjangkau dan seterusnya. Dan apa lepas dari itu pun menurut saya dengan apa mentor-mentor yang demikian bagus gitu kan dengan materi yang menurut saya cukup menarik, saya pikir investasi angka yang tadi disebutkan tidak terlalu membebani lah ya. Apalagi kawan-kawan nanti akan dapat sertifikatnya, artinya bisa menjadi tambahan bahwa oh saya punya kemampuan ini, saya sudah pernah mengikuti pelatihan ini dan seterusnya. Mungkin itu Mas Panudi yang saya bisa sampaikan dan ini adalah bentuk nyata dari kerja Kode Indonesia untuk kawan-kawan komunitas desa dan dari Caldera tadi sudah prepare untuk bagaimana manajemen apa dari persiapan juga ada paket untuk manajemen BUMDes dan KOPDes dan STI nanti akan apa memberikan fasilitasi coaching atau apa mentoring untuk teman-teman secara khusus BUMDes ya tentang bagaimana pengelolaan keuangan. Jadi akan apa ada fasilitasi pendampingan yang mereka akan lakukan. Mungkin itu mungkin sekaligus laporan ini ke Cak Itong dan Mas Panudi sebagai apa anggota Kode Indonesia. Jadi mungkin ada ya mungkin kepikiran ini Pak Adi ini ngomong kode, ngomong koperasi tapi nggak jelas ini apa yang dikerjakan. Ya setidaknya kemarin penerbitan buku, sekarang mulai apa pelatihan-pelatihan kita coba kembangkan dan yang lain kode untuk media juga kita juga sudah mulai prepare dengan teman-teman di Forum Koperasi Merah Putih. Kita juga mengembangkan apa channel TV Koperasi yang semoga menjadi warna yang lain lagi dari pergerakan Kode Indonesia setelah kita ada memiliki TV Desa dan Desa Merdeka TV. Kira-kira itu Mas Panudi Maturnuwun. Ya, terima kasih Pak Dewoso. Ya, ini tadi sudah disampaikan kaitannya dengan modul-modul, kemudian juga ada tindak lanjut terkait dengan berbagai macam materi eh, yang terkait dengan isu-isu yang di dampingan kita, baik itu adalah BUMDes, KOPDes, dan lain-lain, baik itu pelan keuangan, pengembangan bisnis, atau yang lain-lain. Saya kira ini salah satu sebuah alternatif yang menurut saya menyesuaikan tadi kaitannya dengan kocek kita, menyesuaikan dengan kondisi kita dalam konteks tadi dijadwalkan Sabtu dan Minggu. Saya kira kan eh, itu itu kan waktu-waktu di luar jam kerja kita dalam konteks Senin sampai Jumat. Gitu loh. Tadi juga atas nego Pak Dikoco, ketika ambil 6 modul itu dan itu eh, harga normal 400 itu kan harga nego. Kemudian ketika eh, lebih awal pendaftaran sebelum tanggal 25
Oktober itu jadi 250, itu juga harga nego lagi. Ya kalau kita pandang kaitannya dengan sebenarnya nggak begitu banyak juga itu. Tapi lagi-lagi kita memang untuk tadi sebuah keseriusan ketika kita eh, menimba ilmu, pengalaman, pengetahuan pasti ada, ya itu bagian dari apa ya, untuk memfasilitasi ini kan berbagai macam, baik dari berbagai macam, saya kira itu relatif lebih murah, saya kira itu relatif lebih murah, dan monggo nanti rekan-rekan yang tertarik mungkin bisa komentar atau apa, atau memberikan masukan apa. Dan ini sudah ada kawan kami, Caitong, saya kira nanti juga kami beri kesempatan untuk eh, kira-kira dari modul itu apa yang perlu eh, ditambahkan. Tadi juga ada alternatif, tidak harus semuanya ambil, tapi bisa ambil dari salah satu atau dua, atau yang belum dimiliki, monggo aja. Saya kira itu kan yang jelas tadi apa itu sebuah terobosan yang tidak bisa dilakukan kalau tanpa sebuah apa peningkatan kapasitas reguler. Kapasitas reguler ini kan belum tentu sudah sekian tahun kan nggak ada juga. Dan saya kira ini lebih lebih ke praktis kaitannya dengan, dan juga dari mentornya, dari pelatihnya. Saya kira tadi sudah disampaikan yang luar biasa pengalamannya, juga track recordnya juga. Itu yang perlu kami komentari. Kami beri kesempatan Cak Itong untuk menyampaikan pendapatnya atau masukan kaitannya dengan topik pada pagi hari ini. Silakan Cak Itong. Oke, Mas Paluti. Nah, ini oase kita ini di episode ini kan, episode ngobrol desa hari ini kita berbicara tentang oase di di tengah-tengah gurun begitu ya. Pendek cerita seperti itu yang bisa saya tangkap dari yang disampaikan Pak Dekoco dan Mas Paruti. Eh, Menarik sekali. Saya tidak berbicara tentang apa, tidak berbicara tentang eh, apa, tentang event ini. Tapi saya berbicara tentang modul-modulnya ini, tema-tema dalam pembelajaran peningkatan kapasitas yang menurut saya sangat penting sekali. Modul-modul ini tidak bisa kita temukan di dalam apa pelatihan-pelatihan yang yang reguler gitu ya, yang reguler, meminjam kata Mas Panuti tadi. Tidak kita temukan apa berbicara tentang mindset dan leadership tanpa jabatan, apa sih ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari yang sampaikan Pak Dekoco tadi itu apa berbicara tentang mindset kepemimpinan tanpa jabatan itu sesuatu yang sebetulnya sudah melekat ya pada diri teman-teman tenaga pendamping profesional. Tapi bagaimana kemudian output yang diharapkan lahir dari pembelajaran berbayar ini adalah, kalau kita berbicara mindset dan leadership tanpa jabatan, peserta sadar peran, bukan tukang kerja, tapi penggerak yang adaptif. Nah, ini kan tidak kita temukan di dalam pelatihan-pelatihan reguler. Paling-paling pelatihan reguler itu kan berbicara tentang pendampingan, fasilitasi, yang itu eh, masih perlu dibenamkan lagi gitu ya, masih perlu di breakdown, dan hasil breakdownnya perlu dibenamkan. Artinya kita menjadi orang pertama sebetulnya yang harus memiliki mindset
atau pola pikir yang dapat menopang kinerja kita selaku tenaga pendamping profesional. Nah, mindset ini kalau kita riset gitu ya, kalau kita riset apakah pola pikir seluruh TPP sudah eh, benar-benar kemudian sesuai dengan yang diharapkan oleh program begitu ya. Lalu berbicara leadership, apakah juga kemudian sudah melekat dan sudah sudah menunjukkan bahwasanya tenaga pendamping profesional ini memiliki aura kepemimpinan yang seperti yang diharapkan oleh program gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita temukan dalam pelatihan-pelatihan reguler begitu ya. Tetapi berbicara tentang tentang materi pertama yaitu mindset dan leadership tanpa jabatan ini sesuatu yang mendasar begitu ya, sesuatu yang mendasar karena bagi tenaga pendamping profesional dia adalah agen perubah. Bagaimana orang yang tidak mau menjadi mau, orang yang tidak berdaya menjadi berdaya, maka dibutuhkanlah sosok seperti tenaga pendamping profesional agar memiliki mindset yang kemudian mampu membawa perubahan. Karena kalau tidak, kalau tidak memiliki mindset itu, maka melakukan perubahan itu akan jauh begitu ya, akan sangat sulit. Paling-paling kemudian dalam kondisi yang menyerah tanda petik begitu ya, karena tidak memiliki leadership, maka biasanya langsung kemudian oleh teman-teman tenaga pendamping profesional langsung dikerjakan sendiri gitu ya. Misal pada konteks indeks desa misalkan pemutakhiran indeks desa atau dalam bahasa yang atau dalam praktek yang lebih lebih eh, bisa kita temukan misalkan dalam konteks fasilitasi dan pendampingan tenaga pendamping profesional pada admin desa dan KPM dalam konteks penggunaan aplikasi IHDW misalkan itu kalau tidak memiliki leadership begitu ya, tidak memiliki mindset pertama, mindset yang dibutuhkan adalah bagaimana aplikasi ini bisa dijalankan oleh dua jenjang di bawah, oleh dua jenjang yang ada di desa, yaitu admin desa dan KPM. Itu mindset pertama yang harus kemudian kita tanamkan. Lalu kemudian ketika mindset ini, pola pikir ini harus terimplementasikan, maka membutuhkanlah leadership. Berbicara leadership ini berbicara kemudian bagaimana kalau misalkan saya mengajak Mas Panuti untuk jalan-jalan kan, tidak sekedar saya menyampaikan, kemon Mas Panuti kita jalan-jalan gitu. Tidak sekedar itu, tetapi bagaimana kemudian leadership ini terlihat dari proses pendampingannya. Sehingga apa yang disampaikan oleh tenaga pendamping profesional itu menjadi bagian dari yang akan dijalankan oleh yang didampingi. Nah, ini tidak ada Mas Paruti kalau dalam 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 pelatihan-pelatihan reguler. Saya pernah mengikuti kursus singkat tentang kepemimpinan. Itu justru saya dapatkan dari ya ketika berinteraksi dengan semua teman-teman NGO begitu ya. Bahkan dalam konteks sekarang kekinian ini teman-teman NGO itu sudah berbicara tentang kepemimpinan perempuan tidak harus memandang bahwasanya kepemimpinan tidak harus kemudian
berbicara tentang jabatan, tapi bagaimana kemudian dia menjadi sosok yang kemudian kita biasa sebut tokoh begitu ya, tokoh. Nah, ini yang tidak kita dapatkan selama ini. Lalu kemudian saya pun juga pernah membuat atau ya membuat event begitu ya, buat event eh, semacam yang akan digelar ini oleh Pak Dekojo, oleh Kode Indonesia melalui Desa Institute, yaitu pelatihan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan. Nah, pada konteks itulah kemudian bagaimana peserta itu kemudian dia efektif pula melakukan komunikasi karena dari komunikasi ini nanti akan menjadi menjadi kegiatan-kegiatan atau menjadi berbagai macam varian-varian kegiatan yang itu dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, maka dari itu tema-tema ini adalah tema-tema yang kemudian eh, dapat ya tidak hanya sekedar membangun karakter kita, tapi bagaimana kita kemudian juga dapat mengembangkan diri gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara fasilitasi dan community engagement ini kan ya. Wah, menguasai teknik menghidupkan musdes komunikasi inklusi. Nah, ini kan eh, tidak pula kemudian kita temukan di berbagai pelatihan. Mungkin pelatihan pratugas itu yang selama ini terjadi, yang selama ini berjalan itu kan materinya adalah bagaimana melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan musyawarah desa, lalu kemudian pihak-pihak yang harus terlibat siapa saja, eh, kemudian disebut inklusi kalau sudah memenuhi kuota berapa dan sebagainya. Nah, di luar itu sebetulnya, di luar itu perlu ada materi-materi yang kemudian memperkuat citra diri pendamping dalam konteks fasilitasi misalkan. Nah, disinilah yang menurut saya bisa kemudian kita dapatkan. Karena output yang diharapkan kan peserta berani memimpin forum desa. Artinya berarti kalau misalkan saya mengikuti kegiatan ini atau pembelajaran ini, maka materinya, materi yang saya dapatkan, outputnya nanti kan bukan berarti saya yang memimpin forum desa, tapi bagaimana saya kemudian bisa kemudian mendorong agar para pemimpin-pemimpin di desa sesuai dengan eh, eventnya, misalkan kalau Musdes ya BPD, itu bagaimana saya bisa kemudian menyampaikan kepada BPD atau mendampingi BPD agar dia berani memimpin forum desa. Nah, ini yang 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 kemudian eh, dapat meningkatkan partisipasi aktif ya, partisipasi aktif tidak sekedar partisipasi pasif yaitu kehadiran, tapi bagaimana kemudian eh, semuanya bisa berpendapat. Apalagi kalau ngomong problem solving, Mas Panuti. Problem solving di tahun 93 saya pernah mengikuti problem solving dan menarik sebetulnya di situ karena apa kita diajak melakukan satu proses analisa sosial gitu ya, analisa sosial. Artinya, kenapa misalkan eh, perempuan ketika melakukan pemerintah desa ketika menggerakkan atau menggelar atau melaksanakan musdes itu harus di malam hari misalkan. Nah, lalu kemudian kenapa perempuan tingkat kehadirannya kecil? Nah, itu kemudian kita lakukan kajian-kajian. Kenapa sih kok bisa begitu? Gitu ya. Apalagi misalkan kalau ada eh, apa ada proses yang kemudian
outputnya itu bisa kemudian menjadi salah satu rekomendasi dari problem solving dan analytical thinking ini, wah maka menarik nanti rekomendasi-rekomendasinya ini bisa kemudian ditujukan kepada para pihak yang berkaitan agar kemudian terjadi perubahan. Jadi menurut saya ini eh, berbicara tentang desa institut memang sudah lama ya, sudah lama diharapkan untuk kemudian eh, menjadi kampus kita gitu ya, menjadi kampus kita bersama dalam rangka pengembangan diri dan memperkuat kapasitas kita. Karena kalau kita tidak kuat kapasitasnya, maka yang terjadi adalah kita menggantikan apa fungsi tugas yang selama ini kita dampingi. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka akan banyak kemudian pandangan-pandangan bahwasanya, oh ternyata mengerjakan Siskudes itu sebetulnya mudah. Tetapi bagaimana kemudian menggerakkan para pelaku, para perangkat desa agar kemudian dia mau dan dia disiplin menggunakan Siskudes sebagai eh, aplikasi untuk melaporkan perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya sampai pertanggungjawaban secara rutin. Nah, ini sesuatu yang sulit. Jadi eh, menurut saya ini bisa kemudian kita ikuti bersama-sama dan waktunya pun sudah adaptif ya, adaptif menarik sekali sehingga nanti pada hari Sabtu dan Minggu kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bersama ini berupa peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dan dari sinilah kemudian kita akan menemukan ilmu-ilmu yang dasar gitu ya, ilmu-ilmu dasar karena ilmu-ilmu yang dasar ini nanti akan berpengaruh terhadap citra diri kita. Itu dulu Mas Panuti yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Cak Itong yang tadi udah apa ya mengulas mengulas dan manfaat kaitannya dengan berbagai modul tadi. Ya, saya kira yang jelas ketika kita mau tadi yang kami sampaikan bahwa era sekarang ada era semuanya serba cepat, era sekarang adalah era semuanya hampir katalah eh, lewat online. Kemudian kita disuruh mencari eh, solusi-solusi, solusi-solusi yang dihadapi di kondisi real di lapangan. Saya kira ini bagian dari alternatif yang menjadikan TPP, khususnya TPP dan pada umumnya yang pegiat desa, ini adalah sebuah terobosan. Ya. Sebuah terobosan bagaimana biar katalah eh, kita ada bekal, kita ada referensi yang lebih konkret. Ya. Karena ini kan dari praktisi-praktisi. Hanya nanti menyesuaikan kaitannya dengan kondisi kita. Tapi ini yang jadi dua pelatih ini, saya kira tidak main-main, tidak kaleng-kaleng karena pengalamannya juga karena beliau juga kantor di Singapura, kemudian juga ke berbagai negara. Saya kira ini juga bagian dari referensi bahwa kita tidak tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai keluar ya, dari kawan-kawan yang nanti jadi sebagai mitra atau sebagai mentoring juga ini. Ini saya kira yang menarik dan kawan-kawan harapannya eh, bisa katakanlah mengikuti sesuai dengan katakanlah eh, harapan. Tadi kan sudah disampaikan modulnya
kemudian tujuannya, harapannya itu seperti apa. Saya kira kan silahkan kawan-kawan ketika nanti akan memilih. Tapi yang jelas ini tidak tidak ditemukan di pelatihan-pelatihan reguler gitu loh. Pelatihan reguler pasti ansih tetap kaitannya dengan materinya adalah materi yang khusus, lebih khusus yang di apa ya di kebijakan itu. Hanya aja mungkin terjemahan di lapangan belum belum tentu eh, banyak karena yang tahu penerjemahan lapangan sebenarnya kita semua ini, kita yang di lapangan. Nih, monggo kawan-kawan yang pengen katalah eh, kira-kira waktunya tadi kan jelas harinya Sabtu Minggu mungkin tinggal jamnya menyesuaikan. Nah, saya kira ini juga eh, sudah memberikan kesempatan bagi kita. Monggo kawan-kawan yang akan berkomentar, akan punya pendapat, bahkan saya yakin kawan-kawan kan karena ini sudah jadi katalah pelaku-pelaku di lapangan, baik kontaknya di mana perannya itu saya yakin rekan-rekan juga sudah menjalankan. Monggo rekan-rekan, dipersilahkan ketika ini sudah ada Mas Kolil, beliau jelas dia cari sekdes di eh, Desa Melinju, Kabupaten Trenggalek. Saya kira itu dinamisnya juga luar biasa, walaupun itu daerah desa yang sebagian geografisnya gunung, sebagian daratan dataran. Ya, itu saya kira ini juga cukup menarik nanti. Mungkin nanti Mas Khalil selaku cari juga ternyata menarik juga. Setelah pencari itu sebenarnya juga ketika banyak banyak pengalaman, banyak ilmunya berbagai macam itu akan menambah menambah apa wawasannya karena kan dia orang nomor dua di desanya. Monggo Mas Khalil kalau ada kesempatan Mas Paludi, mungkin saya ingin menambahkan ya sedikit. monggo Pak Adi. Satu, dari materi-materi atau dari modul-modul ini, sebenarnya ini tidak kemudian, apakah kalau tenaga pendamping, kalau bukan tenaga pendamping, nggak boleh ikut? Sangat boleh, artinya kita sangat terbuka, siapapun bisa mengikuti ini. Ibarat kata nih, oh Mas Panudi kemudian ponakan atau anaknya atau siapa gitu kan yang baru lulus kuliah, kemudian apa masih apa punya waktu dan apa punya punya ketertarikan bisa saja mengikuti ini dan mereka juga tetap akan mendapatkan e-sertifikatnya setidaknya ketika mungkin melamar pekerjaan atau apa ada tambahan-tambahan tambahan-tambahan kursus yang pernah diikuti ini kan akan menjadi tambahan portofolio dan kemudian dari pihak desa umpamanya karena ini mungkin ngikuti enam semuanya ini menurut desa ini murah ini dan kemudian melihat bahwa wah ketua Karang Taruna mungkin apa ditawarin kalau tertarik kemudian dibiayai oleh desa ya sangat mungkin aja silakan didaftarkan kemudian bisa mereka-mereka juga bisa mendapatkan peningkatan kapasitas dari pribadi mereka dengan sesuai dengan konten kalau kata oh ini teman-teman apa Karang Taruna mungkin perlu ada diikutkan di modul yang mana dan seterusnya karena desa punya kecukupan anggaran kira-kira ya kalau cuma 250.000 satu orang kan mungkin nggak terlalu memberatkan ya untuk tingkat untuk kelasnya desa kalau kata bisa saja kepala desa kemudian oke memutuskan untuk memberikan dukungan dan seterusnya itu sangat mungkin itu satu Mas Panudi yang kedua yang kita sampaikan adalah khusus untuk teman-teman tenaga pendamping. Kemarin kan kita ada satu forum TPP yang mungkin kalau join harus berbayar dan seterusnya. Secara khusus teman-teman tenaga pendamping yang mengikuti program ini,
mau satu modul atau semuanya diikuti, nanti kita akan invite dalam grup forum TPP yang sudah kita buat. Jadi setidaknya akan berkumpul dengan teman-teman TPP yang sudah ada di grup yang kita buat, yang kalau kemarin itu mau bergabung harus investasi 50.000. Ketika sekarang pendaftaran early bird sebelum tanggal 25 bayar 52.500, materi pelatihan dapat, bergabung ke grup juga dapat, kira-kira kayak gitu. Ini bagian apa yang kita bisa berikan. Jadi mungkin lah ini bagian yang semangat kita sebenarnya apa bukan kemudian semangat material, satu orang kita 50.000, nanti kemudian kalau sekian ratus orang akan dapat segini dan seterusnya. Enggak sama sekali, karena memang angka itu pun sebenarnya lebih banyak untuk keperluan menghargai profesional dari para mentor. Jadi kalau kode Indonesianya ya apa uh, nggak nggak kemudian itu duit masuk ke kode Indonesia, enggak, karena memang kita juga paham secara institusi kode Indonesia dengan adanya kawan-kawan yang siap memberikan dukungan seperti ini, itu kemanfaatan apa di kita, sehingga punya program itu juga cerita lain yang kita apa yang kita ingin bangun. Setidaknya ketika branding dari Desa Institut ini kemudian menjadi kampus pembelajaran desa yang sebenarnya ini bisa terjadi, maka otomatis Koperasi Komunitas Desa Indonesia juga mendapatkan nama atas itu. Dan mungkin secara khusus yang teman-teman apa yang di luar TPP, Mas Panudi, Caitong, mungkin bisa apa sedikit saya sampaikan bocoran tipis-tipis. Kemarin kita juga sempat berdiskusi dengan salah satu kawan, ah, adanya program magang yang digaji oleh pemerintah itu juga menjadi bagian yang sedang kita coba jajaki. Kita ingin masuk ke menjadi bagian yang mendapatkan informasi itu, sehingga kalau kawan-kawan yang mungkin bukan TPP tapi ikut dalam program ini, mereka mungkin anak mahasiswa tingkat akhir atau kemudian teman-teman yang baru lulus, maka kami setidaknya punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan ketika informasi bahwa kita bisa membantu mengakses mereka dalam program magang yang digaji oleh negara. Ini mungkin informasi-informasi itu mereka akan dapatkan dari kita juga, khususnya untuk teman-teman yang di luar TPP, yang kemudian sebagai teman-teman mahasiswa atau apapun itu, atau teman-teman yang fresh graduate, itu informasi-informasi tentang itu juga akan kita sharing kepada mereka. Jadi kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan yang lebih banyak, bukan keuntungan ya. Kalau keuntungan kan memang secara bisnis itu keuntungan yang dibagi pasti, kalau kode Indonesia ada untung ya dibaginya ke kawan-kawan anggota, kan kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu tambahan dari saya, Mas Parudi, dan semoga kawan-kawan di forum ini bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman di desa. Mungkin teman-teman BPD ada yang tertarik untuk ikut, ingin untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan memimpin rapat, kemampuan meyakinkan orang, dan seterusnya. Jangan sungkan-sungkan untuk kemudian dibantu menyampaikan informasi ini. Itu Mas Panudi, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Dikoco yang sudah menyampaikan. Mungkin nanti kalau Pak Di, kalau ada mungkin entah mahasiswa, entah kawan yang profesinya apapun lah. Apalagi kalau mahasiswa kan, apakah nanti harganya juga sama seperti itu atau tidak, monggo nanti kalau yang
Kalau yang tidak bekerja mungkin anu, kalau yang mahasiswa kira-kira seperti apa? Mungkin nanti kalau ada yang tertarik gitu loh. Karena kan rekan-rekan mahasiswa mungkin eh, apalagi yang ke depan itu kan saya orang yang optimis bahwa leader atau pemimpin itu nanti suatu saat akan dipegang oleh anak-anak muda itu. Kira-kira apakah nanti mahasiswa juga harganya sama atau tidak itu Pak Padi? Ini yang anu, yang harapan kami. Atau mungkin yang ya mahasiswa lah. Ya, mungkin Kalau kalau secara harga, secara investasi ya, saya tidak menyebut harga. hmm, Secara investasi, saya pikir kalau mungkin mengikuti satu modul atau beberapa modul itu ya, kelasnya mereka nongkrong di kafe itu cuma satu apa satu cangkir kopi kan juga itu juga sudah jadi bagian ya. Artinya kayak apa lifestyle anak-anak mahasiswa sekarang kan beda sama zaman kita dulu kan gitu. Sekarang kan lifestyle-nya udah nongkrongnya di kafe gitu kan. Artinya artinya angka-angka itu kalau kata mereka memilih salah satu dari modul yang memang mereka membutuhkan itu kan ibarat kata sekali nongkrong di kafe ya cukuplah untuk investasi. Membandingkan bahwa uang yang mereka punya habis untuk nongkrong dengan diinvestasikan kan pasti manfaatnya berbeda. Saya pikir itu Mas Panudi. oke. Ya, ya terima kasih Pak Dewojo. Ya, untuk kawan-kawan yang tertarik kaitannya dengan ini kan sudah disampaikan. Kira-kira seperti apa kalau mungkin ada yang belum jelas atau katakanlah mau berkomentar atau katakanlah memberi masukan, dipersilahkan. Ya Mas Paluti, teknis saja. Pertama, sudah kita dengarkan dari Pak Dekoco bahwasanya ini pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 25 Oktober, berarti kurang 5 hari lagi. Dan selama 5 hari lagi itu, maka ini waktu-waktu yang yang penting untuk kemudian kita kita share gitu ya, kita share dan kita ajak lah, kita ajak teman-teman semuanya yang apa yang berpotensi atau berpeluang untuk mengikuti. Nomor dua yang ingin saya tanyakan pada Pak Dekoco, mungkinkah ini, mungkinkah eh, dibuat semacam referral gitu Pak Dekoco. Artinya kalau misalkan Mas Panuti mengajak saya dan saya ikut begitu ya, saya ikut pada pembelajaran ini, eh, kemudian ada poin untuk Mas Panuti. Tidak tahu nanti poin untuk Mas Panuti itu dia akan mendapatkan fasilitas apa begitu ya. Apakah fasilitas subsidi ataukah fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan ini. Itu dulu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan pada Pak Dekoco. Ya, terima kasih Cak Itong. Ya, monggo ini mungkin nanti juga bagian PR ini Pak Dewojo. Kira-kira itu tanggung jawab dari kita. Ah, oke, Mas Panudi. Jadi yang disampaikan Caitong, ini kan kita tidak hanya sekali ini ya. Artinya ini adalah angkatan pertama. Jadi mungkin untuk angkatan pertama kita belum ada itu karena memang konsepnya lebih pada early bird. Jadi sampai tanggal 25 itu adalah pendaftaran dengan fasilitas harga fasilitas investasi yang apa yang lebih murah lah ya. Artinya investasinya kalau ambil satu paket taruh kata tadi enam-enamnya diambil kan 400.000 nih. Kalau kemudian daftar lebih awal dapatnya cukup bayar 250. Kalau kemudian satuan itu 75.000. Kalau kemudian sebelum tanggal 25 cukup 52.500. Untuk angkatan pertama ini pastinya kita belum ada konsep referralnya. Baru nanti untuk angkatan kedua mungkin yang untuk bulan depan. Nah, ini kan untuk bulan November ya. Mungkin untuk yang
apa pendaftaran di bulan Desember, nanti yang sudah mengikuti itu kemudian akan mendapatkan fasilitas ketika mereka mengajak orang-orang untuk ikut dalam program pelatihan kita. Jadi paling paling mungkin konsep referral itu kita lakukan nanti setelah angkatan kedua Jaitom. Jadi setidaknya yang bisa mendapatkan referral itu adalah mereka yang sudah pernah ikut. Kalau belum pernah ikut kemudian dapat referral, kayaknya nggak fair juga kan gitu. Karena yang sekarang pun sudah ada fasilitasi untuk investasinya lebih murah gitu kan. Nah, baru nanti ketika mereka sudah mengikuti setidaknya ada apa ya, user experience atau pengalaman mengikuti seperti apa, itu bisa menjadi modal untuk mereka ikut membantu berjualan, kasar kata kan kayak gitu. Mungkin itu Jaitong. Jadi nanti paket yang kedua, apa angkatan yang kedua baru nanti akan ada program referral, dan program referral pun itu hanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang sudah pernah ikut dalam program pelatihan ini. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Itu tadi yang disampaikan eh, ketika untuk mendapatkan mungkin nanti tahap dua atau katakanlah yang sudah mengikuti kaitannya dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan. Ya, ini nanti ya kita sampaikan. Saya yakin pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Era sekarang pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kaitannya dengan itu. Silakan kawan-kawan eh, yang mau eh, katakanlah ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau apa yang jelas tadi sudah disampaikan berbagai macam terkait dengan ya namanya ini yang kaitannya dengan kapasitas dan eh, kawan-kawan, apalagi nanti kalau harapan kami memang eh, tidak sebatas TPP itu, karena nanti yang lain-lain bisa aja mungkin eh, apakah itu kawan-kawan pengurus BUMDes, apakah itu kawanan pengurus koperasi, saya kira ini juga eh, perlu juga, atau mungkin kawan-kawan yang pegiat desa lainnya yang kira-kira tertarik, itu saya kira juga menarik kaitannya dengan materi ini. Pak Lutfi, Oke, monggo. ya saya coba menambahi beberapa hal dari materi yang dari modul ya, dari modul yang sudah kita lihat bersama saat Pak Dekoco memaparkan. Ada materi pamungkas nih, nomor 6 nih Mas Panuti. Communication skill. Nah, ini di pada kolom aktivitas daring itu nanti ada latihan pidato singkat 3 menit. Wah, menarik ini, Mas Panuti. Latihan berpidato singkat selama 3 menit ini tentu saja berkaitan dengan visi desa saya. Nah, ini kan menjadi bagian dari eh, ya rentetan ya, menurut saya ini rentetan dari modul pertama, modul kedua dan seterusnya sampai modul kelima lah, modul kelima. Sehingga kalau misalkan ini kita ikuti dan kemudian praktek yang berupa pidato selama tiga menit eh, bertema visi desa saya, maka ini akan nyambung dengan pola pikir, nyambung juga dengan materi yang berkaitan dengan problem solving, lalu juga nyambung dengan banyak hal ini dengan ya tentu saja dengan 5 materi sebelumnya. Dan lalu kemudian ada simulasi interview nih, peran pewawancara dan pendamping. Nah ini juga juga menarik untuk kita ikuti karena banyak di antara kami tenaga pendamping profesional ini yang masih juga belum
belum fasih gitu ya, belum fasih untuk berpidato atau malu untuk berpidato, sehingga peran-peran yang diambil misalkan peran-peran yang tidak bersinggungan dengan event itu gitu ya. Nah, sehingga menurut saya ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita ikuti gitu ya. Bagaimana kita kemudian menyampaikan pidato singkat selama 3 menit, tetapi mengena kemudian. Artinya ada komunikasi efektif gitu ya. Saya berkaca pada ini Mas Panuti, berkaca pada tugas saya, tupoksi saya selaku PIC stunting ya, konvergensi stunting. Jadi ada dalam beberapa hari ini semua teman-teman tenaga pendamping profesional itu pasti akan mendapatkan file-file ya di saat-saat ini. Ada file yang berkaitan dengan identifikasi KPM dan admin desa Mas Maruti. Pertama yang saya kritisi itu adalah di situ sudah di formnya itu sudah ada petunjuk pengisian, sudah ada petunjuk pengisian. Bentuknya form itu Excel. Nah, petunjuk pengisiannya sudah ada. Tetapi dalam praktek pengisian di kolom-kolom itu ada yang mengalami deviasi, mengalami perbedaan dengan petunjuk tadi itu. Jadi, misalkan apakah Mas Panudi laki? Kalau Mas Panudi laki kan biasanya di kolom itu ditulis laki gitu ya. Nah, ini petunjuknya diisi dengan angka 1. Angka 1. Apakah Bu Sarifah Saedah jenis kelaminnya apa? Bu Sarifah Saedah. Maka di kolom perempuan itu ditulis angka 1. Nah, petunjuk itu ternyata yang membaca sedikit sekali Mas Panuti. Sehingga dalam praktek pengisian itu banyak yang mengisi L, P gitu. Di luar dari petunjuk gitu ya. Nah, apa dampaknya ketika Excel yang tidak demokratis itu kemudian diisi dengan semau gue gitu ya. Dampaknya bermacam-macam. Salah satu dampaknya adalah tidak terbacanya gitu ya. Tidak terbacanya apa karakter-karakter yang kemudian kita isikan gitu ya. Jadi perintahnya numerik, tetapi yang diisikan adalah alfabet gitu ya, abjad gitu. Perintahnya misalkan numerik, tapi diisi dengan simbolik gitu ya. Nah, ini bagian dari komunikasi efektif. Jadi bagaimana saya kemudian bisa berkomunikasi efektif dengan tenaga pendamping profesional pada jenjang PD dan PLD ketika saya praktekkan dalam bentuk teks. Teks itu sebetulnya saya buat untuk menjelaskan detail perintah-perintah yang sudah jelas sebetulnya, sudah jelas di dalam kolom-kolom itu. Ternyata tidak terbaca, tidak ada yang baca karena saya identifikasi. Nomor dua, apa ada asumsi sendiri gitu ya, ada asumsi sendiri. Oh, saya pikir seperti biasanya kalau laki ya dikasih angka L gitu ya, kalau perempuan P gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya bagian dari materi komunikasi. Komunikasi ini bagian dari materi yang penting gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan secara benar dan efektif. Lalu kemudian penerima pesan juga juga tidak tidak dibuat bingung begitu ya, tidak dibuat bingung sehingga dia menyimpulkan dengan berbagai macam langkah. Lalu ada kebiasaan di WhatsApp grup itu kan juga ada muncul kritik-kritik ya. Misalkan ada dalam satu forum gitu ya, satu forum kemudian kita coba melakukan peningkatan kapasitas dalam bentuk IST, in service training. Nah, kadang-kadang pula kita sebagai mentor itu menyampaikannya tidak tidak jelas gitu ya, tidak bisa dibenamkan, tidak bisa diimplementasikan sehingga teman-teman PD maupun PAD biasanya
menyampaikan, wah penjelasannya ngambang nih, gitu ya. Penjelasannya ngambang. Nah, ini juga bagian dari soft skill yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi menarik sekali nih Mas Paludi pada gongnya, karena gongnya ini kan memberikan satu muatan kepada kita bagaimana kita tidak sekedar berani berbicara di depan umum, tetapi kemudian bisa menyampaikan secara efektif, apalagi berkaitan dengan visi desa saya. Itu dulu Mas Paludi tambahan saya. Ya, terima kasih Cak Itong. Ya, eh, ya sebenarnya saya akui dari materi-materi itu cukup menarik untuk kawan-kawan semuanya lah, baik itu yang TPP maupun non TPP dan mungkin apalagi kalau yang kawan-kawan nanti mungkin yang graduate kemudian kawan-kawan mahasiswa pun menarik, apalagi yang pengen di dunia pemberdayaan itu sangat mendasar eh, sekali gitu. Eh, Kalau kami amati, kami itu sangat sangat mendasar itu. Dan kami teringat itu tahun eh, 2000, iya 2010 itu yang ada kan kayaknya dari pihak apa saya lupa ya. Tapi yang jelas di itu juga sama, itu ada istilahnya mulai dari awal sampai katakanlah nanti membuat apa salah satu disampaikan saya Caitong tadi eh, semacam pidato singkat tapi tema topiknya suruh milih sendiri nanti juga suruh presentasi sendiri. Saya kira ini kan walaupun kawan-kawan yang sudah lama, saya kira ini poin-poin penting. Saya kira kan itu waktu itu kan kami juga di Gojlok itu beberapa hari gitu. Tapi waktu itu kan tidak tidak online tapi offline itu loh. Gitu loh. Sehingga eh, ya menarik, menurut saya sangat menarik dan di situ nanti akan diuji kecepatan kita mengambil tadi ketika kondisi tertentu membuat apa solusi tadi, membuat solusi kemudian menyampaikan solusi kira-kira di tema itu yang kita ambil itu kan lebih cenderung pasti studi kasus atau studi kasus itu. Ini yang sebenarnya cukup menarik dan itu eh, mungkin yang sekarang yang sekarang ini juga kawan-kawan yang waktu itu apa pelatihan saya kira juga sudah menyebar juga di seluruh seluruh program seluruh jenjang juga itu. Ini cukup saya kira cukup menarik. Hanya aja memang perlu tadi harus kita sampaikan kalau itu kan karena program pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Kalau ini kan saya kira juga pihak ketiga hanya aja ini kan ide dari Kode Indonesia. Saya kira ini perlu disampaikan nanti, disampaikan pada kawan-kawan. Ya berbagai lapisan lah, berbagai lapisan kira-kira yang tertarik kaitannya dengan eh, peningkatan kapasitas building yang topik atau modul-modulnya seperti ini. Ini Caitong. Saya kira kami senang ketika nanti bahas justru anak-anak muda juga yang eh, ikut peningkatan kapasitas ini sehingga biar ini sebenarnya juga tidak hanya TPP ya. Sebenarnya kawan-kawan yang mohon maaf ini kawan-kawan ASN pun ini juga penting karena apa? Kawan-kawan PNS ini sebenarnya penting sekali apalagi yang muda, masih baru aja diterima itu. Kami kan mengamati juga karena itu mitra kami itu. Eh, Apa yang ada di sini ini saya kira apa itu bisa bisa dimanfaatkan itu, bisa dimanfaatkan. Kami terus terang juga mengamati ASN yang eh, baru aja diterima, kemudian ya karena tidak ada kasihnya suruh, akhirnya kan saya amati aja, ya saya menghargai karena beliau-beliau kan masih muda ya, masih banyak belajar juga.
Ini ada pertanyaan ini Pak Di dari Pak Arif ini, Mas Arif. Maaf Pak Dikoco, di dalam format pendaftaran kapasitas trading terdapat data koperasinya. Itu gimana Pak Di? Kalau misalnya bukan anggota atau pengurusnya TRIMS. Monggo Pak Di. Untuk format isian, saya pikir saya nanti akan coba koordinasikan ya. Tapi kalau optional kan berarti tidak harus diisi. Jadi nggak harus diisi atau kalau memang itu wajib isi ya tinggal diisi nol, diisi angka nol gitu kan udah apa sudah otomatis bisa melanjutkan untuk apa pendaftarannya. Saya pikir itu Mas, jadi nggak ada isu apa mungkin secara teknis karena memang kemarin berkembang harapan untuk kemudian forum ini menjadi forum apa materi ini bisa diikuti oleh teman-teman dari BUMDes dan oleh Kopdes. Jadi Mas Arief mungkin bisa bantu kalau memang itu optional atau wajib isi itu kemudian apa bisa langsung apa dibuat untuk apa tidak usah diisi. Atau kalau memang itu wajib isi diisi angka nol gitu aja kan bisa. Atau saya belum tahu nanti saya coba pastikan. Jadi berarti kalau apa kalau di situ ada jabatan itu wajib isi ya tinggal ditulis apa tinggal dipilih aja bukan apa ah, di sini kan bukan anggota atau pengurus gitu kan di Tapi sini di sana ada pendamping kok Pak Di. eh Ada juga pendamping ada kok. oh, ada Ada. Katakanlah nanti pilihannya koperasi pokoknya koperasi apa katakanlah. Ya saya kan kebetulan anggota lah karena daftar di anggota koperasi kelurahan. Tapi profesi saya kan nanti dipilih pendamping itu. Itu ada juga. oke mungkin Tapi yang saya data ini nanti kita coba komunikasikan dengan timnya Kaldera hanya ya tadi anu Pak De, cara bayarnya tadi saya udah lewat anu itu cara bayarnya kan itu lewat rekening saya rekeningnya tadi kan belum saya anu sudah. Nanti kira-kira gimana itu? pakai Ketika pakai lupa. QRIS ya pakai QRIS Pakai nanti apa di grup nanti kita juga akan share untuk QRISnya oke ya. Ya, kursnya nanti oke di-share aja Pak De, biar nanti mempermudah kawan-kawan. oke ya Ya, ya. Saya kira ini sudah hampir di penghujung. Kami beri kesempatan Pak Dekoco untuk closing statement juga Cak Itong. Monggo Cak Itong dulu. Ilmu itu kan terhampar dimanapun ya. Ilmu itu terhampar dimanapun. Dan ada yang mencari hamparan-hamparan yang mengandung ilmu, tetapi ilmu yang kita dapatkan itu sama. Ada yang mencari hamparan-hamparan yang kita pandang itu tempatnya ilmu, tetapi kemudian kita tidak menemukan ilmunya. Nah, ini tidak sekedar kemudian kita mencari, kita santai-santai duduk ngopi rokokan, ternyata sudah ada yang menjemput kita untuk kemudian sama-sama saling belajar dalam rangka peningkatan kapasitas. Menurut saya ini menjadi bagian dari sesuatu yang dimudahkan, begitu ya. Kalau ini kita pandang dalam konteks religi, misalkan ini bagian dari kehendak Tuhan untuk kemudian mempertemukan di antara kita dan lalu kemudian terjadi proses interaksi dan proses interaksi ini menjadi bagian dari pembelajaran, maka ini adalah rezeki begitu ya. Termasuk bagaimana kemudian kita pandang rencana peningkatan kapasitas yang berbayar. Ini menurut saya adalah bagian dari rezeki yang kemudian waktunya waktunya tidak bisa kemudian kita kita duga-duga ternyata datang. Maka menurut saya ini menjadi bagian penting yang bisa kita ikuti semuanya teman-teman. Nomor dua, materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekoco tadi itu adalah materi-materi yang sesungguhnya bisa kemudian meningkatkan kapasitas kita dan bisa menunjang kinerja kita. Karena
dari materi leadership sampai dengan materi komunikasi yang efektif ini tentu saja menjadi bagian penting dari yang sudah pernah kita lakukan. Meskipun demikian, maka tidak ada salahnya kita kemudian memperkuat diri dengan cara mengikuti pembelajaran peningkatan kapasitas ini. Itu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan di penghujung acara. Sekali lagi ini apresiasi untuk Desa Institut yang berencana akan menggelar peningkatan kapasitas untuk tenaga pendamping profesional. Begitu dulu Mas Panuti yang bisa saya sampaikan. Salam desaisme. Dalam desaisme. Terima kasih, Saya Itong. Monggo, Pak Dikoco, langsung closing statement. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa kesempatan emas itu hanya datang sekali. Yang kedua pasti kesempatan perunggu, kesempatan perak dan seterusnya. Jadi saya pikir ini satu ruang peluang yang apa bisa menjadikan kemanfaatan untuk kawan-kawan mengikuti pelatihan dengan modul-modul yang tadi tersampaikan bisa jadi akan cukup menguras investasi kita walaupun bicara investasi untuk peningkatan kapasitas atau personal skill itu menjadi satu kebutuhan. Tapi Desa Institut pada kesempatan kali ini mencoba untuk memberikan peluang yang sangat luar biasa karena pada saat sosialisasi kemarin itu ada yang menyampaikan kira-kira berapa nih kalau pelatihan dengan pola kayak gini. Ada sampai yang menyebut ini mungkin minimalnya 5 juta, ini minimalnya 1 juta dan seterusnya. Dan ternyata angkanya itu jauh dari perakiraan-perakiraan. Walaupun memang ada yang berharap ini gratis dan seterusnya. Dan sudah kita sampaikan tadi, gratis pun sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kembali bahwa ketika tidak ada yang dalam tanda petik dipertaruhkan atau kemudian ketika kemudian kita gratiskan itu, maka kita melihat bahwa dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, ketika gratis itu semangat untuk mengikuti itu tidak cukup intens. Ketika kemudian yang mengikuti itu tidak cukup intens, daftar hanya daftar tapi apa bergabung atau tidak itu sesuka-suka, maka kita sedang mendolimi dari pemateri karena pemateri perlu menyiapkan waktu, perlu menyiapkan pikiran untuk menyampaikan materi, tetapi kawan-kawan yang sudah daftar ternyata pada tidak mengikuti dan seterusnya. Saya pikir itu Mas Panudi, semoga ini menjadi tambahan manfaat keberadaan Kode Indonesia pada teman-teman penggiat desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini, salam bahagia, salam sehat untuk kawan-kawan dan orang-orang yang kawan-kawan cintai. Salam desaisme. Ya. Salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dikoco, Cak Itong, dan kawan-kawan semuanya yang telah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari topik atau materi yang kita angkat, ini nanti eh, bisa disebarkan juga pada kawan-kawan, siapapun, lapisan manapun yang tertarik untuk peningkatan kapasitas atau kapasitas holding. Saya kira justru ini nanti akan menjadikan bekal kawan-kawan yang kita ajak itu. Saya yakin eh, apalagi yang kawan-kawan fresh graduate itu juga sekarang ini kan eh, banyak tawaran-tawaran yang dari berbagai lembaga. Saya kira ini juga bahan bahan sebagai katalah untuk eh, materi ketika beliau nanti akan eh, ikut tes. Saya kira itu kawan-kawan, karena sudah lebih dari 1,5 jam. eh, Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Insya Allah nanti juga akan mengangkat topik dan tema yang tidak kalah menariknya dengan pagi hari ini. Kita akhiri.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme. Nah, kalau kalian merasa dapat banyak informasi dan ilmu baru, pasti pengen diskusi lebih lanjut sama saya dan teman-teman lain yang punya minat sama. Saya ada kabar gembira nih. Saya baru dapat info grup WhatsApp khusus buat kita semua. Grup tentang desa pastinya. Di grup yang dibikin Pak Dekoco, kita bisa saling sharing, tanya jawab, dan tentunya dapat info eksklusif lebih cepat. Seru banget kan bisa jadi bagian dari komunitas yang positif dan saling mendukung. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Langsung join ya, saya tungguin kalian di sana. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di grup dan di video selanjutnya. Salam Desaisme.